Bos mafia Pertamina mengancam akan menggulingkan Prabowo jika Pak Prabowo nekat melanjutkan kasus korupsi di Pertamina sampai tuntas setuntas-tuntasnya. Bos mafia BBM, bahan bakar minyak Pertamina, sebenarnya bos mafia migas ya, mengancam akan menggulingkan Pak Prabowo Subianto jika Pak Prabowo berani perintahkan Kejagung, atau berani memerintahkan KPK, atau berani memerintahkan Polri untuk melanjutkan pemeriksaan kasus korupsi di Pertamina sampai tuntas, dari mulai bawah hingga ke atas. Oleh sebab itulah Pak Prabowo Subianto harus menghentikan penyidikan. Cukup pada 9 orang atau sampai maksimal 12 orang saja. Jadi Pak Prabowo harus segera menghentikan penyidikan. Cukup berhenti pada 9 orang atau maksimal 12 orang itu sajalah. Jika Pak Prabowo berani melanjutkan penyidikan sampai ke atas, maka jabatan presiden sebagai taruhannya. Mengapa begitu? Ya, namanya bos mafia besar migas ini uangnya ribuan triliun. Ya karena para bos mafia migas itu mampu membayar orang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mampu dibayar. Seandainya orang Indonesia itu berjumlah 300 juta orang, 300 juta, itu masing-masing orang mampu dibayar oleh bos Pertamina, masing-masing orang. Kemudian mampu membayar seluruh mahasiswa se-Indonesia. Bahkan bos mafia Pertamina, bos mafia migas itu mampu membayar seluruh preman, membayar seluruh anggota TNI, membayar seluruh anggota Polri untuk bersama-sama berontak dan menguasai istana, menggulingkan Pak Prabowo. Ini ancaman yang memang bisa dilakukan begitu loh. Artinya bos mafia migas itu bukan kaleng-kaleng. Bos mafia migas di Indonesia itu bisa dikatakan orang terkaya di dunia kalau transparan loh ya. Transparan. Jadi rata-rata orang kaya itu ada di Indonesia kalau transparan. Sekali lagi, masalahnya tidak transparan. Jadi misalnya nih ada pejabat yang dilaporkan uangnya itu, ya mohon maaf ya, misalnya hanya sekitar 100 miliar atau misalnya 1 triliun. Padahal aslinya uangnya yang 1 triliun itu bertriliun-triliun. Itu aslinya. Nah contoh aja kata Pak Mahfud MD, kata Pak Mahfud nih ya, ada satu orang yang menyembunyikan uang di rumah, tidak di rekening. Nah, coba bayangkan, tidak di rekening, tidak berupa bangunan, ya bentuk bangunan atau tanah atau apa, properti apa enggak, tapi uang ini, uang cash, itu hampir 1000 triliun, ya 1000 triliun. Coba, luar biasa. Ini kan luar biasa gitu, uang cash. Lah uang cash kalau segitu banyaknya, masya Allah. Ingat ya, uang 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar, bayangkan dulu. Kita punya uang 200 miliar saja sudah banyak ya kan. Dan ini 1000 miliar. Kita bayangkan 1000 miliar itu 1 triliun. Nah kalau 1 triliun dijadikan juta, itu sejuta-juta. Sejuta-juta. Ayo bayangkan dulu, ini baru 1 triliun. Nah ini ada orang yang memiliki uang sekitar 1000 triliun. 1000 triliun, bayangkan. Jadi uangnya itu bisa lah dibuang-buang, dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Lawang orang yang punya uang misalnya nih 300 triliun. 300 triliun itu kalau dibagi untuk seluruh rakyat Indonesia, 300 triliun itu masing-masing orang kebagian 1 juta, 1 juta rupiah. Kalau penduduk Indonesia berjumlah 300 juta orang. Jadi kalau seandainya penduduk Indonesia ini berjumlah 300 orang, 300 juta orang, kemudian ada orang yang memiliki uang sebanyak 3 triliun rupiah, 3 triliun.
3 triliun, 300 triliun ya, mohon maaf, 300 triliun. Maka 300 triliun itu dibagi 300 juta, masing-masing orang akan kebagian uang 1 juta rupiah. Itu seluruh Indonesia nih, 1 juta rupiah akan kebagian. Nah sedangkan mafia migas ini bukan kaleng-kaleng, uangnya ribuan triliun, kuadriliun, itu satu orang. Nah uang-uang mereka ini tidak tahu ini ya, ini Masya Allah. Dan para bos mafia migas ini mengancam-ancam Pak Prabowo tidak boleh melanjutkan menuntaskan kasus korupsi di Pertamina. Kalau Pak Prabowo nekat berani, ya sudah, jabatan presiden menjadi taruhannya. Nah sekarang masalahnya Pak Prabowo apakah akan langsung berhenti, kemudian mengalihkan isu kasus yang kecil-kecil lah ya, bukan kasus yang besar. Ingat ya, kalau kasus Pertamina ini kasus yang maha besar, istilahnya maha besar untuk ini, karena memang minyak itu luar biasa, triliun, ratusan ribu triliun minyak loh ya. Nah kalau kasus Pertamina ini harus berhenti, hanya berhenti sampai 9 orang saja atau 12 orang saja, ini Masya Allah, itu hanya selilit tahu selilit. Kan itu direkturnya lah, ini kan direktur hanya pion saja. Ada yang benar-benar bosnya, bukan hanya pion-pion. Jadi kalau kasus ini hanya berhenti pada pion-pion saja, namanya pion, mesti pion dihabisin ya. Di belakang kalau kita main catur kan masih ada benteng, ada kuda, ada peluncur ya kan. Ini ada ster, ada rajanya. Ini masih kuat. Nah pion-pion yang sudah dijadikan korban ini yang sudah. Jadi seolah-olah kalau kasus Pertamina itu berhenti sampai 9 orang atau 12 orang, ya masyarakat itu sebenarnya hanya ditunjukkan saja. Ditunjukkan ini loh ada kasus korupsi mega triliun itu. Tetapi masyarakat hendaklah tidak berhenti saja untuk senantiasa memantau perjalanan kasus ini. Jangan sampai terkecoh dengan isu kasus yang lain. Misalnya nih kasus Ridwan Kamil atau kasus mana saja. Saya fokus kasus ini agar Pak Prabowo berani untuk menuntaskan kasus ini ya harus berani mendatangkan Menteri BUMN dan mendatangkan mantan presiden sebelumnya. Semuanya harus bisa didatangkan dan bisa diperiksa. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.